Guru yang hebat menginspirasi, setiap hari selalu di hati. Bimbing dan ajari tanpa henti, tangannya menggenggam masa depan kami. Dengan senyum dia menyapa pagi, buka dunia dengan ilmu pasti. Jalan penuh arti yang ia beri, mencetak generasi berprestasi. Guru penggerak, setiap langkah penuh arti. Guru penggerak, kau pahlawan sejati. Guru penggerak, memberi terang di hati. Guru penggerak, penginspirasi abadi. Assalamualaikum Bu Adel. Waalaikumsalam Pak Suroto. Bagaimana kabarnya Pak? Apakah saya mengganggu waktunya hari ini? Tidak Bu, Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bu Adel ya. Bu Adel, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak kabarnya. Alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan Bu Adel hari ini, tapi Bu Adel aman-aman aja kan ya? Alhamdulillah Pak, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan dan bicarakan kepada Bapak mengenai permasalahan saya di sekolah Pak. Begitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Bu ya? Jadi begini Pak, karena saya ini kan wali kelas 12, di mana kelas 12 itu harus fokus untuk mempersiapkan dirinya ketika nanti mengikuti uji kompetensi. Tetapi di kelas saya ini Pak, ada siswa yang sebenarnya ketika di kelas 11 itu dia anak yang pintar, anak yang rajin, sopan, dan santun. Tetapi ketika dia masuk di kelas 12 ini, perilakunya itu berubah. Jadi kurang peduli terhadap pembelajaran, khususnya di pelajaran saya. Jadi ketika di pelajaran saya itu, dia sibuk dengan aktivitas yang lainnya, entah itu seperti membuka HP, ataupun melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi arah perbincangan kita hari ini ya Bu, ingin membahas tentang anak-anak Bu Adel ya, yang ada di kelasnya. Kebetulan juga Bu Adel wali kelasnya juga ya. Kayaknya anaknya itu kurang konsentrasi gitu ya dalam pelajaran Bu Adel. Begitu kah Bu? Iya Pak, betul sekali Pak. Jadi siswa tersebut itu sedikit tidak sopan, terus juga kurang fokus di pelajaran saya. Jadi saya ingin siswa tersebut itu lebih memahami ketika saya menjelaskan ataupun ketika pelajaran saya itu menjadi lebih fokus gitu. Iya Bu, saya sangat memahami sih Bu bagaimana keadaan Bu Adel. Nah, Bu Adel, sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Adel mengetahui kira-kira ini penyebab anak tersebut itu bisa kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran Bu Adel? Kira-kira menurut Bu Adel itu kenapa sih anak tersebut tuh? Iya Pak, setelah saya telusuri, saya perhatikan, karena pertama anak ini itu kan ketua kelas ya Pak di kelas saya. Jadi setelah saya perhatikan beberapa hari ini dari kemarin, saya menjadi tahu mengapa siswa tersebut itu tidak konsentrasi di pelajaran saya. Karena saya lihat-lihat ini Pak, kelas 12 itu kan sudah mulai beranjak dewasa ya, sudah mulai menyukai lawan jenis. Jadi di mana siswa itu tuh konsentrasi dalam belajarnya itu terpecah. Nah, jadi selain itu juga saya merasa siswa tersebut itu ingin diperhatikan, Pak. Karena waktu kelas 11 itu kan mungkin di pelajaran saya ketika praktek saya selalu mendekati, saya perhatikan, saya pandu. Ketika di kelas 12 ini mungkin dia juga ingin ketika di pelajaran dia lebih diperhatikan dan lebih dimengerti lah Pak dalam pembelajaran. Nah terus juga setelah itu saya melakukan refleksi diri ya Pak ya kepada siswa tersebut itu. Jadi siswa tersebut itu sebenarnya dalam pembelajaran inginnya itu yang lebih santai. Terus juga jadi walaupun ada praktek, siswa tersebut itu inginnya tuh yang santai. Terus juga ada gamesnya di dalam pembelajaran.
Jadi intinya siswa tersebut itu ingin pembelajaran yang menyenangkan di dalam pembelajaran saya. Iya, Bu. Di permasalahan anak tentang konsentrasi itu di jam pelajaran Ibu tuh ya. Menurut Ibu nih, selain kurang fokusnya dalam menerima materi dari pelajaran Bu Adel itu, kira-kira menurut Bu Adel itu penyebabnya kalau boleh tahu anak itu apa lagi, Bu? Jadi setelah saya ketahui apa saya perhatikan lagi, siswa itu kan di dalam kelas, khususnya di SMK itu, siswa itu kan membawa HP. Ketika siswa itu membawa HP, mereka itu jadi fokusnya itu terpecah, tidak bisa lepas dari handphone. Walaupun ketika pelajaran saya khususnya, saya sudah beritahu, saya juga sudah mengingatkan gitu, tolong disimpan dulu HP-nya ketika pelajaran. Nanti kalau sudah istirahat boleh silakan membuka HP. Jadi ya masih ada beberapa siswa yang ketika pelajaran yang mencuri-curi waktunya Pak untuk membuka HP-nya lagi tanpa sepengetahuan saya. Namanya juga anak-anak Ibu ya. Iya. Memang anak zaman sekarang tuh memang perlu lebih intens lagi sih Bu perihal menyadarkan mereka terkait kalau di saat jam belajar itu dalam pembelajaran Ibu tuh kurang maksudnya. Terus juga kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya. Nanti kalau mereka kurang konsentrasi itu apa sih nanti dampak yang mereka dapatkan. Terus terkait permasalahan ini Bu, penyebab mereka kurangnya fokus dan konsentrasinya adalah mengikuti pembelajaran Bu Adel nih, yang sedang Ibu Adel sampaikan tadi. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah Bu Adel gambarkan, kira-kira menurut Bu Adel nih, apa sih langkah-langkah yang cocok menurut Bu Adel nih? Rencana atau solusi yang cocok untuk mengurangi atau menghapus mereka itu ketika sedang belajar atau kesadaran mereka tentang fokusnya dalam menyimak pelajaran Bu Adel itu menurut Ibu apa langkah yang cocok untuk menangani masalah tersebut Bu? Oke Pak, untuk langkah yang cocok dan sebenarnya sudah saya terapkan ya Pak kemarin-kemarin setelah saya memperhatikan bagaimana siswa itu ketika konsentrasinya kurang, saya juga harus tahu apa penyebabnya. Setelah saya tahu penyebabnya, langkah yang saya ambil yaitu yang pertama, saya melakukan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Pertama, adanya ice breaking. Sebelum pembelajaran dimulai, saya selalu menanyakan dulu bagaimana sudah siap belum untuk belajar. Kalau mereka sudah siap untuk belajar, kita mulai sebelum belajar itu adanya ice breaking dulu, biar mereka itu lebih fresh dulu dalam belajar. Kedua, sebelum masuk ke pembelajaran lagi, saya biasanya mengaitkan dulu pembelajarannya dengan kegiatan sehari-hari. Tetapi dengan caranya itu saya menyisipkan yang namanya pembelajaran menggunakan games, Pak. Karena di pembelajaran saya itu kan menggunakannya teknologi. Jadi saya sisipkan di mana gamesnya itu siswa nanti maju satu persatu. Kita lebih tahu mengeksplor bagaimana siswa itu ketika menjawab, ketika mereka pemahaman materinya itu seperti apa. Jadi dari situ mereka juga merasa lebih menyenangkan karena mereka lebih tahu nih dari apa saja sih yang harus mereka perbaiki atau apa saja yang bisa membuat mereka itu menjadi lebih tahu dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga memberikan reward Pak. Biasanya kalau misal ada siswa ketika sudah dilakukan games gitu, yang mendapatkan poin yang lebih banyak itu yang mendapatkan reward atau ya hadiah lah semacam seperti itu. Ya, Pak. Jadi rencana solusinya berupa buat kayak kegiatan pembelajarannya ada ice breaking gitu ya Bu ya, biar mereka itu bisa mengikuti pelajaran ibunya gitu ya. Selain dari tadi Bu ice breaking, terus juga ada game dalam mata pelajaran Bu Adel, kira-kira Ibu punya solusi lain tidak Bu agar dampak positif ini yang Ibu gagas itu bisa dirasakan oleh seluruh kelas? Yang tadi permasalahannya kan ada di ketua kelas gitu ya Bu ya.
mungkin dampak yang bisa dirasakan oleh seluruh kelas atau seluruh siswa yang ada di kelas Ibu itu, sehingga secara keseluruhan di kelas itu juga bisa merasakan dampak positif ini Bu, yang Ibu sudah rancang itu. Mungkin ada tidak Bu? Ya sebenarnya Pak untuk pembelajaran ini kan saya lebih fokusnya ke siswa yang menurut saya itu kurang fokus dalam belajar. Tapi Ya. ketika saya coba berbagi kepada guru yang lain juga. Kalau misalnya ada siswa yang menurut guru lain itu ada yang kurang fokus dalam pembelajarannya, saya coba lebih mengarahkan, lebih ke berdiskusi lah Pak kepada Ya. rekan sejawat saya, atau bisa juga saya memberikan arahan kepada siswa tersebut bahwa di dalam pembelajaran mungkin kalian tidak fokus, tapi kita juga harus mengikuti dalam pembelajarannya. Mungkin ya seperti itu Pak, saling berdiskusi dan mencoba pembelajaran yang lebih menarik lagi. Iya Bu. Jadi luar biasa nih Bu Ade untuk menerapkan ide-ide yang disampaikan, kayak menyampaikan materi pembelajaran dalam pembelajaran Bu Adel itu tentang ice breaking, terus juga ada game-game yang ada kaitannya tentang materi pelajaran Bu Adel. Terus juga tadi Bu Adel juga telah menyampaikan ada reward tertentu jika ada permainan game yang bisa yang dengan menyelesaikannya Bu ya, game-game yang menyelesaikannya. Itu ya sangat luar biasa sekali Bu. Namun solusi ini tuh tentu butuh komitmen Bu dari Bu Adel. Nah kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan agar semua rencana Ibu bisa berjalan dengan baik, dan tentunya di dalam komitmen Ibu itu juga tidak mungkin kan berjalan dengan sendiri, itu ya Bu. Jadi pasti Ibu membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungan sekitarnya, dari orang-orang terdekat. Kira-kira apa sih Bu komitmen yang Ibu kemudian Ibu dukung, atau seperti apa yang Ibu harapkan untuk bisa membantu kegiatan Ibu tersebut? Iya Pak, jadi mungkin dari yang saya lakukan ini saya akan terapkan terus ke depannya, tetapi saya juga akan tetap memperbaharui bagaimana dalam pembelajaran itu menjadi lebih membuat siswa lebih fokus dan lebih menyenangkan juga ya Pak ya. Jadi penerapan ini akan saya terus kembangkan ke depannya, bahwa dalam pembelajaran juga tidak hanya siswa itu harus melulu belajar, tapi juga dalam pembelajaran itu mereka bisa lebih fokus dan lebih memahami materinya. Terus mungkin dari dukungan sebenarnya dari hal ini sudah saya diskusikan ke teman atau rekan sejawat saya. Jadi alhamdulillah dari dukungan kepala sekolah, guru juga dari hal tersebut itu bisa diterapkan untuk kedepannya. Luar biasa nih idenya Bu Adel, luar biasa loh beneran. Menerapkan sebuah solusi ke dalam pembelajaran, kemudian juga membuat game-game yang bisa membuat anak-anak semangat dalam menyimak materi-materi yang sedang Ibu sampaikan. Terus juga mungkin bisa saya tiru nih nantinya ke depan. Luar biasa soalnya idenya Bu Adel ini. Jadi Ibu juga datang ke saya, kemudian bercerita tentang keluh kesah terkait anak didiknya juga yang kurang fokus dalam menerima materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Ibu sudah memaparkannya, penyebabnya apa, kemudian mengatasi sebuah permasalahan yang Ibu bisa, terlebih dahulu Ibu juga sebagai wali kelas juga, saya yakin nih bisalah teratasi masalah-masalah tersebut terkait kurang fokusnya siswa dalam pembelajaran yang sedang Bu Adel sampaikan. Nah gini Bu, secara nggak sadar Bu Adel ini sudah bisa menyelesaikan loh masalah yang Bu Adel hadapi. Gimana nih, sudah selesai belum Bu? Iya Pak, alhamdulillah ketika saya ya intinya mau berbincang dengan rekan sejawat juga kepada Pak Suroto, jadi saya lebih lega gitu Pak, bahwa dalam pembelajaran tidak hanya
dari satu pihak saja yang harus menjelaskan, tapi intinya mau berpihak kepada murid dalam pembelajaran itu harus menyenangkan, harus bisa berkolaborasi dan juga berdiskusi bersama. Terima kasih ya Pak Suroto sudah mau mendengarkan keluh kesah saya di sekolah ya Pak. Dan ini Ibu sendiri nih yang bisa menemukan solusinya, luar biasa sekali nih Bu. Gimana Bu, udah merasa lega belum Bu? Ya Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sudah mulai lega. Alhamdulillah, saya juga merasa lega nih Bu. Akhirnya teman saya Bu Adel ini sudah tidak merasa ada kehanjalan dalam hatinya atau gundah gulana dalam hatinya. Saya ikut senang nih Bu. Kalau apalagi sudah melihat senyumnya Bu Adel nih, sudah ikhlas, sudah tenang gitu ya Bu ya. Pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, saya pengen nih Ibu kabari saya, apalagi nanti perkembangan-perkembangan yang Ibu laksanakan atau ide-ide yang Ibu laksanakan itu terdokumentasikan. Mungkin saya minta dokumentasi tentang game-game yang berhubungan dengan materi pembelajaran itu Bu. Nanti insya Allah kalau diizinkan saya akan contoh di kelas saya juga Bu. Bolehkah itu Bu? Boleh Pak, sangat boleh sekali Pak, karena walaupun mungkin dalam jenjangnya itu kan berbeda, tapi fokus kita sama, agar agar siswa itu lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan pembelajaran juga lebih menyenangkan. Karena banyak sekali Pak, sekarang itu kan menggunakannya teknologi, di mana siswa juga sekarang itu pasti menggunakan teknologi juga, jadi kita harus bisa sesuai dengan perkembangan zamannya dalam pembelajaran. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Bu Adel sudah, intinya saya bisa menangkap keluh kesahnya Bu Adel, terus juga ternyata di dalam sesi mendengar ini juga mendapatkan banyak ilmu loh dari Bu Adel. Jadi saya banyak-banyak terima kasih atas tadi banyak ilmu yang bisa saya serap nih Bu. Sekarang bagaimana nih Bu Adel? Ada yang ingin kita bahas lagi tidak? Alhamdulillah Pak, sudah cukup. Saya juga berterima kasih kepada Pak Suroto sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Dengan kita saling berdiskusi ini kan, saya bisa menemukan solusinya. Kalau saya tidak berbicara ke Pak Suroto kan mungkin saya juga akan pusing sendiri ya Pak ya. Tidak menemukan solusi. Sama-sama nih Bu. Kalau begitu mungkin cukup ya Bu ya? Ya. Baik Bu, kalau begitu terima kasih ya Bu Adel. Semoga sukses dengan segala rencana aksinya dan program-program yang mau Bu Adel jalankan. Amin ya Bu ya. Iya, amin Pak. Baik Bu. Sukses semua. Iya Bu. Assalamualaikum ya Bu ya. Ya, waalaikumsalam Pak Suroto. Selalu ada tawa, dengan sabar ia selalu mengajar, tak kenal lelah meski waktu lama. Hatinya besar ibu dan bapak kita, terima kasih atas jasamu. Setiap keringat yang mengalir, kami bangga jadi muridmu, selalu kenal setiap saat. Guru penggerak, setiap langkah penuh arti. Guru penggerak, kau pahlawan sejati. Guru penggerak, memberi terang di hati. Guru penggerak, penginspirasi abadi.